Sore menjelang malam, kita enaknya ngopi lagi Bapak Ibu Saudara-saudari seksi dalam Tuhan. Kopi ini ternyata mantap. Saya pakai kopi, saya tidak tahu ini dari mana, istri saya dengan merek kopi masak. Dan juga ada gulanya, saudara. Kopi ini enak Bapak Ibu. Saya sedang merenungkan firman Tuhan, dapatkan hikmat, dan ngopi ini membuat tambah lagi semangat. Tapi Bapak Ibu, ketika kopi ini disajikan tentu dengan beberapa elemen-elemen yang ada. Kopi salah satunya bubuk kopi, air panas, susu atau gula. Tetapi ketika kopi ini terasa pahit di lidah, yang kita salahkan bukan kopinya. Selalu kita katakan gulanya kurang. Kenapa? Karena kurang manis. Tapi kalau kopi ini kemanisan, yang disalahkan juga bukan kopi Bapak Ibu, gulanya kebanyakan. Kenapa? Karena mungkin porsinya lebih, jadi rasanya manis sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kopi ini disajikan dengan komposisi yang pas, gula itu nggak disanjung. Orang nggak pernah bilang gulanya enak loh, tidak pernah Bapak Ibu. Yang orang selalu katakan kopinya maknyos, mantap kopinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita suka minum kopi, misalnya atau ya kalaupun kita terkena sakit gula, yang disalahkan bukan kopi, gulanya. Sakit gula bukan sakit kopi. Bapak Ibu, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini semua adalah hamba. Kita semua adalah hamba Kristus. Hamba bukan hanya sekedar seorang pendeta yang bercakap atau berkhotbah, tetapi kita semua ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita ini memiliki status sebagai seorang hamba. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, status menjadi seorang hamba itu tidak enak. Kalau kita tadi membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, hamba itu jauh tanpa popularitas. Hamba itu tanpa pujian, hamba itu tanpa penghargaan. Yang namanya, dan kalau kita sudah siap menjadi seorang hamba, meskipun kita bukan khotbah di mana-mana melampaikan firman dalam arti kita sebagai seorang pendeta, tetapi kalau kita menyadari bahwa kita hamba, kita harus siap jauh dari popularitas. Kita harus siap jauh dari namanya pujian. Kita harus siap tidak dihargai orang. Kenapa? Kita adalah hamba, doulos atau kesetnya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-9, kita juga jauh dari ucapan terima kasih. Mungkin kita sudah capek-capek bekerja, mungkin kita berkorban, mungkin kita sudah habis segalanya, tapi kita ini hamba. Mungkin kita tidak diucapkan terima kasih, tetapi ada sepasang mata yang melihat, yang tidak pernah akan menyia-nyiakan apa yang saudara buat. Makanya Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti itu Kristus, maka kau akan mendapatkan upah dari sana. Oleh sebab itu, kalau kita mungkin mengerjakan segala sesuatu, orang tidak bilang terima kasih, nggak apa-apa. Kita ini adalah seorang hamba. Dan yang ketiga, kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-10, kadang pelayanan kita tidak diperhitungkan sebagai jasa. Mungkin kita sudah berjuang, kita mati-matian, pelayanan kita nggak diperhitungkan, bahkan kita tidak diingat orang. Gak apa-apa, kita adalah hamba. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Kalau saudara bisa mengerti 3 konsep ini, maka hidup Anda adalah orang yang rendah hati. Anda akan dipakai Tuhan, yang diangkat Tuhan cepat untuk kemuliaannya.
Oleh sebab itu siapapun kita, tidak memandang kau kaya, kau miskin, tidak memandang kau tua, kau muda, kita semua adalah seorang hamba. Jauh dari popularitas, jauh dari yang namanya penghargaan, jauh mungkin kita dilupakan orang, bahkan tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih atas jasa kita. Nggak apa-apa. Yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengerti prinsip ini, kita tidak akan pernah kecewa ketika orang mungkin mengabaikan kita. Karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kadang apa yang kami lakukan, apa yang kami sudah kerjakan, apa yang kami sudah korbankan tidak diingat-ingat oleh manusia. Tidak apa-apa Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami pada sore dan malam hari ini. Mengingatkan kami untuk kami tetap rendah hati. Bahwa kami hanya seorang hamba, dulos, keset yang selalu diinjak-injak. Tetapi semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Ingatkan kami selalu akan ini Tuhan. Supaya kami tidak mudah tersinggung, kami tidak mudah marah. Ketika ada orang-orang yang tidak menghargai kami dalam pekerjaan kami, dalam setiap pengorbanan kami. Karena apapun yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati kami tetap damai. Terima kasih Tuhan, berikan kami kerendahan hati satu dengan yang lain. Terima kasih buat penyertaan dari pagi sampai malam ini Tuhan, kami boleh bekerja, beraktivitas. Karena kami tahu kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan memampukan kami. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Tuhan tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan, kami adalah hamba-Mu. Sebentar kami akan tidur, Tuhan sertai kami dalam sepanjang kami istirahat, berkati kami. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meskipun gula ini tidak pernah diperhitungkan, tapi gula inilah yang membuat kopi ini terasa enak. Begitu pula dengan kita. Meskipun kita tidak dianggap seperti gula, biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan, dari Tuhanlah kita akan mendapatkan berkat. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, ku habiskan kopiku dulu.